for Dummies sesuai judul. Remaja ngantukan kayak saya. Ini video cocok buat kamu yang mau belajar amandemen. Saya yakin sebelumnya banyak yang bertanya kayak, do it even exist? Wes iya sering disebut di buku PKN. Tapi yang buyu maksudnya apa toh? Coba kita flashback dulu ke UUD, Undang-Undang Dasar. Kalau ingat, UUD 1945 itu disahin sebagai konstitusi tertulis di sidang PPKI. Artinya itu aturan nggak bisa dibikin untuk semena-mena dan harus melindungi warganya. Nah, dari UUD ada tuh ciri-cirinya. Misalnya harus ada hak-hak asasi manusia. Dan ada prosedur untuk ngubah UUD itu sendiri meskipun ada larangan untuk ngubahin sifat tertentu biar ya prinsip-prinsip seperti demokrasi itu nggak gampang digantikan. Misalnya jadi tiba-tiba monarki, jadi diktator. Kan tadi dibilang tuh ada prosedur ngubah UUD. Nah itu yang disebut amandemen. Tapi beda ya amandemen sama pergantian UUD. Itu kalau pergantian ya artinya UUD-nya diganti dong sama yang baru. Indonesia sendiri pernah kalau waktu tahun 45, tahun 49, tahun 50, 59. Cuman kita nggak ngebahas itu. Kita ngebahasnya amandemen di mana perubahan yang terjadi itu nggak secara menyeluruh, tapi dia cuman perubahan sebagian dari UUD-nya. Memang besar harapan dilakukannya amandemen tuh untuk dampak positif, biar lebih menyesuaikan terhadap perkembangan zaman, biar lebih sesuai dengan konsep konstitusi itu sendiri yang diharapkan lebih demokratis dan hilang segala hal-hal seperti ketidakseimbangan kekuasaan. Ditambahkanlah elemen-elemen tersebut berupa pasal-pasal baru. Tahu gak sih kalau dulu presiden dan wakil presiden Indonesia itu bisa dipilih kembali lagi dan lagi meski setelah masa periode 5 tahunnya itu udah habis. Kalau sekarang kan 2 periode doang yang maksimal. Peraturan tersebut baru ada ketika muncul amandemen pertama. Dulu pun yang membentuk undang-undang juga bukan DPR tapi presiden. Nah gila tuh, bisa dibayangin kalau presiden dulu bisa seberkuasa apa. Amandemen pertama dilaksanakan di sidang umum MPR itu tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. Ada gejolak yang besar, desakan krisis moneter, krisis kepercayaan pada pemerintah dari masyarakat sendiri. Sehingga mengapa pada tahun 1999 diadakan tadi itu amandemen pertama ya, karena itu tepat banget setelah terjadinya peristiwa tersebut. Itu merupakan salah satu agenda zaman reformasi juga, karena pada 1 tahun sebelumnya kan Orde Baru jatuh. Hal apa yang menyebabkan amandemen itu dibuat atau latar belakang apa? Salah satu yang paling menonjol adalah pembatasan kekuasaan pada presiden. Pada saat itu, eksekutif terlalu berat perannya, terlalu heavy, sehingga dialihkan salah satu perannya yang waktu itu bisa merumuskan undang-undang, jadi ditaruhlah urusan legislatif itu ke DPR biar lebih reformatif lah yang ada negara. Dan pada saat itu juga banyak peraturan yang menyinggung hak asasi manusia dan beberapa pasal ada yang dianggap multitafsir dan juga diskriminatif. Nah, bisa dilihat ini salah satu mekanisme yang merupakan tuntutan dari bagian reformasi. Ini ada checks and balance, itu merupakan penghindaran dari pemusatan kekuasaan pada satu lembaga aja, kayak sebelumnya misalnya eksekutif. Sekarang kita sudah mengenal lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kalau kayak gini prosesnya makin sulit tuh kalau menyalahguna kekuasaan. Tunggu. Belum selesai, perubahan amandemen masih ada 3 lagi. Jadi totalnya ada 4 setelah tahun 1999. Di amandemen kedua ada beberapa hal yang dibahas karena ada 25 pasal dalam 7 bab. Salah satunya tentang mengenai pemerintah daerah, ada tentang DPR juga, ada tentang wilayah negara, ada tentang hak asasi manusia untuk pertama kalinya diatur secara rinci dalam pasal 28A sampai 28J. Nah, kalau sidang ini berlangsung pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Mencerminkan apa amandemen ini? Mencerminkan pentingnya otonomi daerah dan juga pengakuan terhadap satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Jadi dilihat juga tuh hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Itu ada pasal 18 di mana masing-masing daerah kayak kota, provinsi, kabupaten itu dipimpin oleh gubernur atau wali kota dan bupati yang dipilih oleh rakyat sendiri. Daerah istimewa sendiri contohnya kayak daerah istimewa Yogyakarta. Jadi bisa dibilang bahwa pasca amandemen UUD 1945 ada pergeseran kekuasaan legislatif dan ini memperkuat fungsi DPR itu sendiri.
Meski sampai sekarang tetap aja jadi perhatian masyarakat karena seringkali tidak sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan. Di sini pula DPR bisa diberhentikan dari jabatannya. Dan tibalah tuh tanggal 9 November tahun 2001. Di sini baru perubahan yang ketiga. Apa aja sih? Salah satunya ada kedaulatan rakyat oleh rakyat. Di sini juga awal mula adanya pemilihan umum presiden dan Ada pembentukan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dan juga yang paling menarik adalah tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Adapun ketetapan lainnya kayak misalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat itu jadi melantik presiden atau wakil presiden. Nah, pada tahun ini juga presiden yang sebelumnya tertulis sebagai adalah orang Indonesia asli itu diubah di UUD jadi calon presiden dan calon wakil presiden harus warga negara Indonesia sejak lahirannya dan tidak pernah menerima keluarga negara lain karena kehendaknya sendiri. Jadi kalau kata Han Kelsen, proses konstitusional seperti legislatif itu nggak akan belajar efektif kalau setelah itu nggak ada yang nge-review, nggak ada yang meninjau dan memastikan secara jaminan gitu loh kalau itu sesuai dengan konstitusi. Kalau yang lakuin sendiri juga cuma satu organ, maka perlu organ lain yaitu dari MK atau Mahkamah Konstitusi. Ini sendiri udah tugasnya MK, dia sebagai judicial review, membandingin lah atau melakukan pengecekan. Dan hasilnya sendiri juga pernah diusulin sama Muhammad Yamin pas sidang BPPKI. Oh ya, mulai dari sini GBHN udah nggak berlaku lagi dikarenakan beberapa alasan. Nah, setelahnya baru ada amandemen terakhir atau amandemen keempat. Di sini hanya berisi seperti penyempurnaan dari amandemen sebelumnya saja. Misalnya kayak ada pasal yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Lalu terjadinya juga demokrasi dalam perekonomian dan anggota MPR itu terdiri dari DPD dan anggota DPR. Untuk sidangnya sendiri dilaksanakan pada 1-11 Agustus tahun 2002. Saya sendiri pun semua setuju kalau prakteknya belum sempurna. Cuman dengan adanya amandemen ini selama 4 kali, itu merupakan suatu wujud dari pemerintah untuk mewujudkan negara Indonesia tuh bisa lebih demokratis. Hak-hak asasi manusia seperti hak kita untuk hidup dan berpendapat dan lain tuh jauh lebih terjamin dibandingkan dahulu kala. Apakah di antara kalian ada yang bertanya kayak gimana sih cara yang ngusulin amandemen? Atau gimana sih caranya ngubah amandemen? Ya, memang tuh ada tahapannya. Pertama kan dari MPR itu sendiri yang isinya tadi ada DPR, ada DPD, Dewan-Dewan Perwakilan, itu harus ngusulin dulu amandemen, perubahannya tuh apa gitu. Dan itu harus disetujui 2/3 dari anggota mereka kalau mau lanjut ke diskusi. Nanti kalau diskusi lagi, itu juga perlu ada persetujuan kalau mau ditetapin gitu berdasarkan 50% dari anggotanya, dan itu 2/3-nya juga harus hadir dari rapat itu. Dan gak lupa banyak faktor-faktor lain ya gimana amandemen bisa nanti disetujuin, karena prosesnya gak mudah. Amandemen tuh ngubahin konstitusi. Nah, udah sampai di penghujung video. Sekarang aku mau nanya, menurut kalian kira-kira amandemen bakal ada lagi nggak?